Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita baru saja diberikan kekuatan untuk menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Lantunan salawat tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua di akhirat nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kuliah subuh yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda, sab'atun, 7, yuzillu, yang akan mendapatkan naungan, hum, kepada sab'ah itu, siapa Allah fi zillihi, dalam naungan Allah, yauma la zilla illa zilluhu, di hari yang tidak ada sama sekali naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat nanti, di saat hancurnya alam dunia ini, kemudian manusia semua akan meninggal, semua akan mengalami kematian tanpa tak terkecuali, dan kemudian dibangunkan kembali oleh Allah. Dan saat itulah alam bukan alam dunia lagi, melainkan alam akhirat. Di saat itulah tidak ada naungan, tidak ada tempat yang teduh bagi kita semua kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut kiamat.
Ada 7 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam golongan yang akan mendapatkan naungan atau peneduh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil atau pemimpin yang adil. Pemimpin yang mana yang adil itu? Apakah pemimpin yang suka bagi-bagi sembako? Pemimpin yang suka bagi-bagi? Tidak. Ya, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang tidak sama sekali pilih kasih, baik itu suku, bangsa ataupun agama. Dalam sebuah riwayat dikatakan waktu khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, ada gubernur yang di Mesir yang namanya Amr bin As. Khalifahnya Umar bin Khattab, gubernurnya di Mesir itu waktu itu Amr bin As. Ya. Amr bin As istananya juga megah. Tapi pada waktu itu di samping istana tersebut ada rumah yang dimiliki oleh orang yang bukan Muslim atau Yahudi. Kata Amr bin As memanggil kepada perangkat-perangkatnya pada waktu itu untuk bernegosiasi dengan sang pemilik gubuk atau pemilik rumah yang di samping istana agar dijual ke pemerintahan. Kemudian dipanggillah, ia berdialog dengan Amr bin As. Kata Amr bin As selaku gubernurnya, wahai Fulan bin Fulan, kau betul yang mempunyai rumah di samping istana? Betul. Kalau begitu aku beli dengan 2 kali lipat. Kata orang Yahudi itu tidak mau walaupun harga yang mahal, karena tanah yang aku miliki hanya itu, rumah yang aku miliki hanya itu. Ya, dengan kukuhnya dia tidak mau menyerahkan. Namun Amr bin As selaku pemimpin pada waktu itu, ia kepengen di samping istana ataupun di tanah itu sendiri ingin dijadikan masjid. Ya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sehingga ia kukuh untuk merobohkan rumah Yahudi itu dan ingin membangun masjid di situ, dan dipanggillah para perangkat kembali untuk, bahasa sekarang itu digusur ya, untuk dijadikan masjid. Tapi si Yahudi itu mengadu ke presidennya. Karena khalifah pada waktu itu ya, bukan presiden, khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dari Mesir ia ke Madinah berjalan kaki untuk menemui siapa? Untuk menemui Umar bin Khattab selaku khalifah pada waktu itu. Dengan jauhnya, tapi ia ingin mengadu, melapor pada sang khalifah.
Setiba di Madinah, ia pun juga sedikit rasa takut. Kenapa? Karena gubernurnya aja sudah galak, apalagi khalifahnya Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat itu dikatakan si Yahudi sampailah di Madinah dan bertemu dengan seseorang laki-laki. Ia langsung bertanya, di manakah khalifah? Ada? Apakah khalifah itu dijaga? Dijaga. Gitu. Dia udah gemetaran. Karena nengok gubernurnya aja banyak yang jaga, apalagi khalifahnya. Siapa yang jaga? Dijawab sama yang ditanya itu, yang jaganya adalah orang-orang miskin, ya, kemudian janda-janda tua, kemudian anak-anak yatim, ya, orang-orang yang du'afa, yang tidak mampu. Jawab. Lalu bagaimana pakaiannya? Pakaiannya apakah dari sutra dan lain sebagainya? Oh tidak. Sang khalifah berpakaiannya labisuhu al-haya wa taqwa. Pakaian khalifah itu adalah malu dan takwa. Di mana orangnya? Ada, yaitu dia sendiri. Itulah yang ditanya oleh orang Yahudi itu waktu itu. Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian si Yahudi itu langsung ia bertanya, Anda khalifah seorang pemimpin. Saya jauh-jauh dari Mesir datang ke sini ingin mengadu. Ada apa? Mengadulah si Yahudi itu. Di Mesir saya punya rumah dekat istana dan rumahku dirobohkan oleh sang gubernur karena ingin dijadikan masjid. Betul? Iya. Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia menyuruh Yahudi itu ambilkan tulang yang ada di dekat dia atau di tumpukan sampah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kaget si Yahudi itu. Kenapa kagetnya? Datang jauh dari Mesir ke Madinah, disuruh ambil tulang. Ya. Kata Umar bin Khattab, udah ambil sana. Diambillah tulang, dan tulang itu digarisin pakai ujung pedang, seret lurus. Kata Umar bin Khattab, nih, kasihkan sama gubernurmu, kasihkan sama Amr bin As. Tak ngerti, gimana mau ngerti? Dia mengadu ini yang dikasih cuma tulang digarisin pedang lurus. Kata Umar bin Khattab, udah sana antar saja, kasihkan sana ke Amr bin As, gubernur di Mesir. Ya, dia pulang ke Mesir dan ia temuin gubernur. Kata gubernur, ngapain kamu ke sini? Saya sudah mengadu ke khalifah. Wah, langsung dia gemetar gubernur itu. Karena dia mengadu ke presiden. Apa kata presiden? Kata khalifah Umar bin Khattab, enggak ada apa-apa. Saya cuma dikasih tulang yang digarisin pedang dengan lurus. Ya, dikasihkanlah tuh tulang tuh. Dikasihkan tulang itu, langsunglah si Amr bin As, gubernur Mesir itu gemetar dengan pesan tulang yang digarisin ujung pedang lurus. Dia langsung gemetar. Dan tak lama ia panggil
para perangkat-perangkatnya untuk membangun kembali rumah itu. Ya si Yahudi ini kaget. Aku datang ke jauh-jauh ke Madinah mengadu tapi hanya dikasih tulang digarisin. Dan aku bawa sekarang dikasihkan ke gubernur Amr bin As. Amr bin As tiba-tiba dia juga ya gemetar dan memanggil perangkat-perangkatnya untuk membangunkan kembali rumah Yahudi itu. Wahai Tuan Gubernur, kalau boleh tahu, kenapa engkau bergegas ingin membangun kembali rumahku yang sudah dirobohkan? Ya gara-gara kamu. Kok gara-gara saya? Kan saya cuma mengadu. Ya gara-gara kamu. Langsung datang ke khalifah. Karena saya dikasih surat dengan tulang yang digarisin ujung pedang yang lurus itu. Emang apa artinya? Artinya tulang digarisin pedang lurus itu adalah jadi pemimpin harus adil. Ya. Jangan mentang-mentang sudah jadi pemimpin ia berkuasa main gusur-gusur saja. Main bongkar-bongkar saja. Tanpa ia memikirkan, mempertimbangkan ke depannya. Oh begitu. Ya. Kalau saya tidak membangunkan rumah kembali, maka pedang ini yang menggarisi tulang ini yang akan ininya ke Amr bin As. Ya. Makna daripada tulang yang digarisin oleh Umar bin Khattab, berlakulah adil seperti adilnya garis lurus ini. Maka kalau tidak bisa adil, maka pemimpin itu sendiri yang akan diluruskan oleh sang khalifah. Nah, Yahudi itu baru dia mengerti. Oh begitu ya. Jadi Islam itu memang adil. Ya, Islam itu memang adil. Tak lama ia langsung juga, wahai gubernur, gak usahlah dibangun kembali rumahku itu. Silahkan kau lanjutkan untuk bangun masjid. Ya, lanjutkan saja untuk bangun masjid. Gak usah dibangun kembali rumah itu. Loh kok gitu? Tadi kamu mengadu kepada khalifah, sekarang kau menyerahkan. Ya setelah saya tahu, kata Yahudi itu, bagaimana tanggapan seorang khalifah dalam menanggapi pengadu daripada rakyatnya. Ternyata gubernurnya pun dikasih surat dan ia langsung membangunkan kembali. Nah sekarang silahkan lanjutkan pembangunan masjidnya dan tolong dengarkan kalimat aku, kata Yahudi. Langsung pada waktu itu ia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Gitu. Bahkan ia bisa memberikan jalur ataupun jalan untuk ia mendapatkan hidayah Allah sehingga ia memeluk Islam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemimpin seperti itu yang adil, dia akan mendapatkan naungan Allah, peneduh Allah kelak di alam akhirat. Pertama, wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang di waktu kecilnya ia sudah belajar mendekatkan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan juga pemuda itu selain daripada ibadah, rajin ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ia juga sangat besar
perhatian terhadap masjid-masjid. Subhanallah. Ya. Ia akan mendapatkan naungan di akhirat kelak, naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari kecilnya dia memang suka dalam memakmurkan masjid. Berjamaahnya rajin, kalau ada gotong royong rajin, suka membantu. Ya, apa-apa yang kekurangan di masjid ia bantu. Ya. Ini hadis. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang tingkat keperhatiannya ya, tinggi terhadap masjid. Subhanallah. Mudah-mudahan jamaah-jamaah semua yang peduli terhadap masjid kelak di akhirat betul-betul termasuk dalam kategori hadis ini, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena memang dalam sebuah keterangan lain, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ya, dengan kemampuan dia, dalam arti kata kemampuan itu ia punya tenaga, bantu dia dengan tenaganya. Kalau ia punya pikiran, bantu dengan pikirannya. Kalau ia punya harta, bantu dengan hartanya, bangun dengan hartanya. Maka di akhirat dia akan dibangunkan rumah yang megah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Amin ya Rabbal alamin. Wa rajulani tahabban fillah iztama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti adalah dua laki-laki atau dua pasangan yang bercinta kepada sama-sama pasangan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahabban fillah iztama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kecantikan, bukan karena harta dan lain sebagainya, tapi ia berpasangan melalui jalur akad nikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpullah dengan kedua-duanya karena Allah, dan berpisahlah kedua-duanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kemudian orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti adalah seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan dzatu mansibin wa jamalin. Ya, dzatu mansibin wa jamalin, diajak oleh seorang perempuan, laki-laki tersebut dengan kecantikan dan pesonanya dia. Namun si laki-laki itu berkata, faqala inni akhafullah, wahai sang perempuan, aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang laki itu tidak gampang dibujuk, dirayu walaupun dengan kecantikan seorang wanita itu sendiri. Nah ini sekarang lagi banyak yang kejadian seperti itu. Laki-laki ya ternyata dengan mudahnya dia dirayu oleh seorang perempuan ataupun sebaliknya. Lalu ia melayaninya dan hancurlah itu keluarganya. Auzubillahi min dzalik. Nah, orang yang mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti adalah orang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik jelita, tapi ia tidak mau. Bahkan ia katakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah.
Itu pun juga sebaliknya, perempuan diajak oleh laki-laki, dirayu oleh laki-laki, ia juga tidak mau. Lalu ia juga katakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kemudian golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti adalah seorang lelaki yang bersedekah, seorang laki-laki yang bersedekah, berinfak. Ya, dan infak itu di saat ia berinfaknya itu adalah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di saat ia berinfak, ya, si tangan kiri itu tidak tahu terhadap yang diberikan oleh tangan kanan. Singkatnya adalah ikhlas. Bersedekah, berinfak, tidak mau dipandang orang atau lain sebagainya. Itu tandanya ikhlas. La ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak sampai tidak tahu. Nah, itulah. Ya. Tidak, si tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Tapi bukan berarti harus sembunyi-sembunyi gini, ya. Ini tangan kiri dikebelakangin dulu lah, gini. Tidak, arti di sini adalah dalam hatinya ia betul-betul ikhlas karena Allah untuk berinfak. Gitu. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallahu ta'ala khalian fafadat ainahu. Yang terakhir, golongan yang akan mendapatkan naungan peneduh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti adalah seorang lelaki yang dimana berzikir kepada Allah, ya, khalian dengan sendiri. Di saat ia merenung, di saat ia berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fafadat ainahu, ya, tanpa terasa ia meneteskan air mata karena ingat kepada Allah atas dosa-dosa yang ia lakukan, atas dosa-dosa permaksiatan yang ia perbuat. Hingga di saat dia bacakan istighfar, berzikir, memohon, bertaubat kepada Allah, khalian fafadat ainahu, ya, dengan sendirinya dia meneteskan air mata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah golongan-golongan yang akan mendapatkan peneduh atau naungan Allah di saat tidak ada sama sekali naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi yaitu adalah imam atau pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang di waktu kecilnya semangat ibadah kepada Allah, kemudian pemuda yang tinggi perhatiannya, pedulinya terhadap masjid, kemudian pemuda yang tahabban fillah izama alaihi wa tafaraqa alaih, cintanya satu orang pasangan itu karena Allah, dan pemuda yang diajak dirayu oleh seorang perempuan yang cantik, ia tidak tergoda, bahkan ia katakan takut kepada Allah. Kemudian juga orang yang bersedekah, orang yang berinfak, seakan-akan tangan kanannya ngasih, tangan kirinya tidak ada tahu sama sekali atau ikhlas gitu. Kemudian yang terakhir adalah di saat seorang laki-laki merenung, berzikir, bermunajat kepada Allah, khalian fafadat, tiba-tiba ia meneteskan air matanya karena ia ingat atas dosa-dosa yang dilakukannya. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih. Mudah-mudahan
ada manfaatnya dalam kuliah subuh pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.